Partai Amanat Nasional atau PAN disebut-sebut partai yang mengincar posisi di Kabinet Kerja Jokowi JK. Ada dua posisi menteri yang dinilai menjadi incaran PAN, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan BUMN. Begitu rezim Partai Amanat Nasional, PAN berganti dari Hatta Rajasa ke Zulkifli Hasan. Haluan partai bergeser. Dari Koalisi Merah Putih KMP di luar pemerintahan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada perjamuan makan malam di Istana Negara Selasa kemarin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih menutup diri apakah ada perbincangan mengenai posisi di kabinet. Makan malam tamu negara, kan biasa tuh. Ada pembahasan maksudnya PAN ya isu hubungan antara Finlandia dan Indonesia. Sebelah saya tadi Menteri Luar Negeri, sebelahnya Pak Presiden, sebelahnya lagi Presiden Finland. Yang ngomong hubungan antara Indonesia dan Finland, gitu. Ya. Masuknya PAN lah itu kan urusan Bapak Presiden ya. belum bisa bagaimana sih Pak? Mau tahu aja. Tak dipungkiri, partai politik masih diperlukan dalam penyusunan kabinet. Lantaran pemerintahan masih memerlukan stabilitas politik di parlemen. Lantas, kementerian apa yang pas kira-kira untuk PAN? Sudah kehilangan satu kursi di reshuffle kemarin. Jadi saya kira Nasdem tidak akan rela untuk menyerahkan kursi KLH kepada partai yang baru masuk. Kemudian Kementerian BUMN mungkin ada peluangnya bagi PAN untuk dapat, karena Kementerian BUMN dipegang oleh Rini Suwandi ya, yang selama ini hubungannya kurang baik dengan PDIP. Hingga kini ada 19 profesional dan 15 kader partai politik yang menduduki posisi Menteri Kabinet Kerja. PDI Perjuangan terbanyak. Gonjang-ganjing perombakan kabinet bisa jadi membuahkan hasil porsi menteri dari parpol bertambah. Tergantung Pak Presiden. Tim Liputan Metro TV. Setelah adanya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD Bekasi dan DPRD Kabupaten Bogor terkait dengan penanganan operasional pembuangan sampah, truk sampah dari Jakarta sudah diperbolehkan melintas. Untuk informasi selengkapnya dari Bantar Gebang, kita akan bergabung dengan Putri Lukman. Selamat pagi Putri, bagaimana kondisi di TPST Bantar Gebang pagi ini? Selamat pagi Sumi, kondisi di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang pagi ini sudah terlihat lebih kondusif Sumi. Ini dikarenakan memang truk yang melintas dari Jakarta melewati Cilengsi untuk menuju tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang sudah sesuai dengan kesepakatan warga pada Rabu siang, di mana truk yang melintas diperbolehkan pada pukul 9 malam hingga 5 pagi, dan memang semalam sempat terjadi antrian panjang Sumi untuk truk-truk sampah yang melintas. Terpantau oleh kami pagi ini tidak banyak lagi Sumi truk-truk yang melintas, hanya ada 1-2 truk yang masih ada di kawasan tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang Sumi. Dan memang sebelumnya, sebelum adanya kesepakatan ini Sumi, truk yang melintas dari Jakarta melewati Cilengsi menuju TPST Bantar Gebang tidak sesuai waktu, artinya Sumi baik siang, sore ataupun malam truk-truk ini dapat melintas. Inilah yang menyebabkan terjadinya blokir atau penghadangan truk sampah yang melintas melewati Cilengsi menuju ke TPST Bantar Gebang oleh warga Cilengsi. Selain itu juga memang kesepakatan sudah terjadi, dan memang semalam juga sudah dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian, dan pagi ini sudah tidak terlihat lagi penjagaan dari pihak kepolisian, di mana kesepakatan antara warga dengan Pemprov DKI untuk meminta sesuai dengan permintaan, di mana truk yang melintas melewati pada pukul 9 malam hingga 5 pagi. Selain itu juga Sumi, warga Cilengsi juga mengeluhkan ini dikarenakan truk-truk yang melintas dalam keadaan fisik yang sudah rusak, di mana air-air banyak yang berceceran di jalan sehingga menimbulkan bau. Ini juga yang dikeluhkan oleh warga, sehingga warga meminta kepada Pemprov DKI untuk menutup rapat truk-truk yang melintas, artinya tidak terjadi lagi air yang berceceran sehingga menimbulkan bau.
sehingga menimbulkan bau di jalan dan sesuai dengan permintaan oleh masyarakat ini. Dan memang sempat tadi kami juga mewawancarai salah seorang supir truk yang mengatakan bahwa kesepakatan warga ini belum ketuk palu, Sumi, artinya belum ada kepastian apakah memang akan terjadi sampai beberapa hari ke depan atau hanya semalam saja mengenai pembawaan truk yang melintas pada pukul 9 malam hingga 5 pagi. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan salah seorang supir truk yang membawa sampah biasanya dari Jakarta menuju ke TPST Bantar Gebang. Kalau masalah ini ya baru 1-2 malam ini kan baru berjalan ya. Kalau antrian ini emang sudah tidak terjadi atau gimana tuh? Sepengetahuan saya baru tadi malam sih kan ada buangan itu. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya berarti? Waktu 2-3 malam kan tutup total. Sumi. Putri Lukman untuk informasinya langsung dari Bantar Gebang. Kita beralih ke informasi lain. Tahun depan pegawai negeri sipil akhirnya akan mendapatkan tunjangan hari raya untuk pertama kalinya. Dana untuk tunjangan hari raya yang dianggarkan sebesar 7,5 triliun rupiah ini justru dianggap pemerintah akan mengurangi beban negara. Dalam APBN 2016, pemerintah dan DPR menyepakati THR untuk pegawai negeri sipil sebesar 1 kali gaji pokok untuk PNS aktif dan 50% gaji pokok untuk pensiunan PNS. Namun sebagai gantinya, PNS tidak akan menerima kenaikan gaji dan dana pensiun di tahun 2016 sebagaimana tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyebutkan keputusannya memilih THR ketimbang kenaikan gaji pokok dan dana pensiun juga mempertimbangkan postur anggaran untuk dana pensiun PNS yang semakin besar setiap tahun. Pensiunnya, ya, karena setiap kali ada kenaikan gaji pokok, itu artinya pensiunnya naik, ya, karena pensiun itu dari gaji pokok, bukan dari tunjangan. Karena itu kita lebih baik kita berpikir bagaimana memperbaiki take home pay pegawai negeri dengan memberikan tunjangan, yaitu tunjangan hari raya. Karena memang permasalahan pembakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di tanah air. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup menjadi salah satu alternatif solusi yang dimunculkan sejumlah pihak untuk segera dieksekusi. Puluhan pakar dan stakeholder yang terkait dengan permasalahan pembakaran hutan dan lahan dikumpulkan dalam forum group discussion yang diadakan Media Research Center. Dalam forum ini dibicarakan secara rinci terkait hal yang paling penting untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun-tahun ke depan. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Di prakteknya di lapangan sangat sulit untuk diawasi. Apakah benar hanya 2 hektar? Apakah benar untuk ditanami dengan produk pangan dan lain-lainnya? Apakah dia bisa dimanipulasi, dimanfaatkan oleh oknum tertentu? Kalau 2 hektar per kepala keluarga, kalau 1000 kepala keluarga sudah 2000 hektar. Apakah mungkin untuk bisa melokalisir kalau itu terbakar? Dampak negatifnya cukup besar, oleh karena itu kita tutuplah kemungkinan yang akan ada lagi dampak-dampak negatif pada masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan ini kita maksimalkanlah untuk menghentikannya. Jadi moratorium kami sangat mendukung, tapi pembuatan kanal blocking juga sangat efektif untuk mencegah terjadinya kondisi yang seperti sekarang ini. Namun di sisi lain, urgensi revisi undang-undang tersebut lantas tidak membuat seluruh pihak setuju begitu saja. Dalam aturan dilarang membakar, ada yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan masyarakat adat yang mereka secara turun-temurun itu sudah melakukan kegiatan membakar untuk mengolah lahan. Nah, ini harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kemudian revisi ini meniadakan gitu ya, atau melarang praktek-praktek mereka gitu. Karena negara ini juga milik mereka juga gitu ya. Selain itu, semakin parahnya situasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun ini juga memicu kecemasan tersendiri. Rendahnya dana APBD yang dialokasikan untuk kebakaran lahan dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah.
Misalnya saja di tahun 2015, Provinsi Sumatera Selatan hanya menganggarkan dana sebesar 580 juta dari total APBD-nya sebesar 6,86 triliun rupiah. Contoh lainnya adalah Provinsi Jambi yang justru tidak menganggarkan dana khusus untuk karhutla, namun hanya menganggarkan penanggulangan karhutla melalui dana belanja tak terduga. Untuk itu kedepannya sejumlah pihak mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menambah besaran dana yang dialokasikan khusus untuk karhutla. Meskipun demikian, bukan berarti hal ini menjadi bentuk pembiaran bahwa kebakaran hutan akan dapat terjadi lagi. Rama Safitri, Ahmad Taufik, Metro TV. Aksi demo para buruh untuk menuntut upah minimum regional atau UMR masih banyak terjadi di beberapa wilayah, seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Para buruh yang bekerja di beberapa perusahaan masih belum menerima penetapan upah minimum kabupaten, kota, atau UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ratusan buruh di Kabupaten Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bandung untuk menuntut upah minimum kabupaten kota atau UMK. Upah minimum kabupaten kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebesar Rp2.195 atau naik 16,18% dari upah minimum sebelumnya yang masih dianggap belum sesuai dengan komponen hidup layak atau KLH. Kegiatan Bapak sehari-hari apa aja, Pak? Kalau sekarang mah ngojek. Untuk pendapatan sendiri berapa, Pak? Ya paling dapat 15.000, 20.000. Perusahaan beranggapan dengan adanya kenaikan UMK berdampak pada besarnya biaya pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk mengurangi pengeluaran, perusahaan terpaksa melayangkan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan. Ya kami memberikan apresiasi yang besar sekali ke satu bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 78 2015. Itu sebenarnya adalah keputusan yang sangat elegan, luar biasa. Tapi ya gimana juga keputusan itu bagi kami sebagai perusahaan, sebagai pengusaha itu tetap berat. Rencananya para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika tuntutan mereka terkait upah minimum kabupaten kota atau UMK tidak ditanggapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Rangga Tunggala, Metro TV.